Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 bab aritmatika sosial. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan aritmatika sosial. Selamat memahami dan belajar bersama. Soal yang pertama adalah Bukasih meminjam uang di bank sebesar Rp2.400.000. Bunga pinjaman yang diberikan bank adalah 18% per tahun. Apabila Bukasih ingin mengangsur selama 1 tahun, maka besar angsuran tiap bulannya adalah, di sini diketahui di soal bahwa modalnya Rp2.400.000, persentase bunga 18% per tahun, dan waktu lamanya menabung meminjam uang adalah 1 tahun atau 12 bulan. Berapakah besar angsurannya? Nah, kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan rumus jumlah uang keseluruhan, di mana seperti penjelasan yang lalu, J adalah jumlah keseluruhan uang setelah yang akan dikembalikan, M sebagai modal. Nah, seperti ini. Kita masukkan aja angkanya, dari jumlah keseluruhannya kita peroleh bahwa modalnya Rp2.400.000 dikali dengan 1 ditambah persentasenya dikali setahun ada 12 bulan sehingga cukup 1 tahun saja, dan diperoleh hasilnya adalah Rp2.832.000. Dari sini, karena Bukasih meminjam selama 12 bulan, sehingga dari jumlah total uang keseluruhan ini, kita bagi dengan 12 bulan, sehingga angsuran per bulannya adalah Rp236.000. Soal selanjutnya adalah, sebuah sepeda dibanderol dengan harga Rp2 juta. Harga tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sepeda tersebut adalah berarti setelah kena pajak ya. Nah, diketahui di sini harga sebelum kena pajak 2 juta dengan PPN-nya 10%, maka si pembeli harus membayar dengan tambahan 10% dari harga pajak tadi itu ya. Sehingga kita tulis 100% dari 2 juta ini, kita tambahkan pajaknya 10% sehingga 110% per, ini adalah harga awalnya 100% dikali 2 juta. Sehingga diperoleh besarnya adalah Rp2.200.000. Selanjutnya adalah, setelah 10 bulan, uang tabungan Safira di koperasi berjumlah Rp4.400.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Tabungan awal Safira di koperasi sebesar ... Nah, diketahui di sini, lama menabungnya adalah 10 bulan. Total keseluruhan uangnya adalah Rp4.400.000, persentase bunga per tahun 12%. Berapakah modal awal atau tabungan awal yang dimiliki oleh Safira? Kita bisa memanfaatkan menggunakan rumus jumlah uang keseluruhan setelah menabung, yaitu seperti ini, J sama dengan M dikali 1 ditambah persentase dikali lamanya menabung ya. Nah, selanjutnya kita ganti jumlah keseluruhan sesuai dengan yang diketahui adalah Rp4.400.000. M modalnya tetap M karena ini yang ditanyakan. Kita ikuti aja. B-nya 12% dan lamanya menabung 10 bulan. Sehingga setelah kita hitung di sini, bahwa 12 dan 12 bisa kita coret ya. Bisa kita coret 10 dengan 100 sehingga diperoleh 1/10 ditambah 1 adalah 11/10 M. Nah, untuk mencari nilai M, kita bisa pindah ruas atau kita menggunakan perkalian setiap dua ruas, yaitu ruas kanan kita kalikan 10/11, begitu juga dengan ruas kiri kita kalikan 10/11, sehingga diperoleh seperti ini.
modal awal atau tabungan awal Safira adalah 4 juta rupiah. Soal berikutnya adalah, seorang pedagang membeli baju dengan harga 120.000. Baju tersebut akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan sebesar 30%. Untuk menarik minat pembeli, pedagang tersebut memberikan diskon 50%. Berapakah harga jual baju tersebut agar pedagang tetap memperoleh keuntungan yang diinginkan? Nah, di sini ini merupakan tips dalam perdagangan ya, yaitu diadakan diskon tapi tidak mengalami kerugian. Diketahui harga beli awal adalah Rp120.000, diharapkan keuntungannya adalah 30% persentasenya, sedangkan untuk memikat sang pembeli diberikanlah diskon 50% di mana pedagang tidak mengalami kerugian, tetapi menginginkan keuntungan 30%. Berarti kita akan mencari harga jual di mana pedagangnya masih mengalami keuntungan 30%. Kita cari dulu harga jual sebelum diskon, berarti keinginan untuk memperoleh untung 30%. Seperti biasa, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat, yang ditanya kita langsung tulis dulu ya. Harga jual sama dengan kita buat pecahan perbandingan seperti ini. Pembilang miliknya yang ditanyakan, sedangkan penyebut milik yang diketahui. Yang diketahui adalah harga beli, maka harga beli atau modal selalu 100%, dan pembilangnya adalah miliknya harga jual. Karena diinginkan untung 30%, maka untung 100 ditambah 30%, sehingga diperoleh 130%. Setelah dikalikan diperoleh harga jual yang diinginkan adalah 156.000. Tetapi pedagang ingin mengadakan diskon tetap 50%. Tetapi pedagang masih menginginkan memperoleh uang 156.000. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus mengalihkan dengan 2. Kenapa 2? Karena 50% adalah setengah dari setengahnya ya, 50%, sehingga ketika kita ingin memperoleh keuntungan ketika didiskon, kita bisa kalikan dengan 2. Atau bisa kita balik 100/50, yaitu 2 dikalikan 156, sehingga diperoleh Rp312.000. Inilah harga baju yang harus ditempel pada harga barangnya, harga bajunya, yaitu Rp312.000. Sehingga pedagang tidak mengalami kerugian. Selanjutnya adalah toko baju Awesome menjual sebuah dress dengan keuntungan 40%. Jika harga jual sebuah dress Rp700.000, harga beli sebuah dress tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui adalah harga jualnya Rp700.000, persentase untung 40%, berapakah modal yang dikeluarkan pertama kali, yaitu harga belinya berapa. Nah, seperti biasa, kita penyelesaiannya, yang ditanya langsung kita tulis HB, sama dengan kita buat perbandingan persentasenya, pembilang milik yang ditanyakan, yaitu harga beli selalu 100%, sedangkan penyebut adalah milik yang diketahui Rp700.000 ini. Rp700.000 ini miliknya harga jual. Karena untung 40%, maka persentasenya adalah 100 ditambah 40%. Nah, diperolehlah setelah dihitung, harga belinya adalah Rp500.000. Nah, demikianlah beberapa contoh soal aritmatika sosial yang dapat dipelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.